Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja. Dengan saya, Anisha Punamasari, dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagaimana kita ketahui, manajemen ASN itu memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan juga akuntabel. Di mana di era digital ini, ASN juga dituntut untuk bertransformasi menjadi smart ASN, yaitu ASN yang adaptif terhadap teknologi, berintegritas, dan juga mampu memberikan pelayanan publik yang efektif. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa sejumlah tantangan yang menjadi isu permasalahan, di mana definisi isu permasalahan adalah suatu kondisi, kejadian, atau fenomena yang nyata terjadi dalam organisasi atau lingkungan kerja dan menimbulkan hambatan, kesenjangan, ataupun potensi resiko terhadap pencapaian tujuan. Untuk tahapan penyelesaian isu, yang pertama kita bisa melakukan identifikasi dan deskripsi isu, lalu yang kedua memilah atau menapis isu menggunakan metode APKL atau OSK, lalu yang ketiga kita bisa melakukan analisis isu yang terpilih untuk dilakukan analisis mendalam terkait dengan akar penyebab masalahnya. Bisa menggunakan fishbone diagram ataupun yang lainnya. Lalu yang keempat, yaitu kita bisa membuat alternatif penyelesaian. Selanjutnya, setelah saya mengidentifikasi isu, saya menemukan 3 permasalahan, yaitu yang pertama, belum optimalnya penerapan tertib dokumentasi regulasi di Subdirektorat Kontrak Konstruksi. Yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan sistem digital pada monitoring dan evaluasi tertib administrasi pelaksanaan kontrak di Subdirektorat Kontrak Konstruksi. Dan yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan sistem digital pada pembuatan SPT di Subdirektorat Kontrak Konstruksi. Selanjutnya, saya melakukan deskripsi isu. Untuk isu yang pertama, data dan faktanya yang pertama yaitu belum tersedianya database regulasi terpusat yang dapat diakses secara cepat oleh seluruh pegawai. Lalu yang kedua, tidak ada mekanisme pembaruan regulasi secara berkala sehingga beberapa pegawai masih menggunakan aturan yang lama yang sudah dicabut atau direvisi. Dan yang ketiga, ketergantungan pada individu tertentu yang menyimpan dokumen regulasi, sehingga bila orang tersebut itu tidak ada, maka akses regulasi itu menjadi terhambat. Lalu untuk yang kedua, dampak jika tidak terselesaikannya, yaitu yang pertama ketidakefisienan kerja, di mana waktu kerja itu terbuang untuk mencari regulasi yang seharusnya mudah diakses. Dan yang kedua, tingginya potensi kesalahan administrasi, di mana resiko penggunaan regulasi yang sudah tidak berlaku atau tidak sesuai konteks. Dan yang ketiga, menurunnya akuntabilitas, di mana sulit untuk melakukan verifikasi ataupun audit jika dokumentasi regulasi itu tidak rapi ataupun tidak terdigitalisasi. Untuk isu yang kedua, data dan faktanya, yang pertama yaitu data untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi itu masih diinput manual menggunakan Excel dan Google Form, di mana resiko untuk human error-nya itu tinggi dalam proses Monef. Yang kedua, tidak adanya hasil monitoring dan evaluasi secara real time. Dan yang ketiga, koordinasi dengan stakeholder itu menjadi tidak efisien karena memang dokumen yang dibagikan itu secara berulang ya. Dan yang kedua, untuk dampak jika tidak terselesaikan itu seperti apa? Yang pertama, kurangnya transparansi dan akuntabilitas di mana stakeholder itu tidak bisa memantau progres kontrak, hasil monitoringnya secara terbuka dan real time sehingga dapat menimbulkan turunnya kepercayaan. Lalu yang kedua, efisiensi itu rendah, di mana proses monef akan memakan waktu lama dan juga beresiko keterlambatan laporan. Untuk yang ketiga, yaitu tingginya resiko kesalahan, di mana adanya potensi human error dalam input manual itu dapat menurunkan kualitas data. Lalu untuk isu yang ketiga, data dan faktanya, yang pertama, proses pembuatan SPT itu masih banyak dilakukan secara manual dengan template Word ataupun Excel. Lalu yang kedua, sistem pembuatan SPT-nya itu tidak terintegrasi dengan data di EHRM, kwitansi dan juga dokumen lainnya sehingga memakan waktu lebih lama dalam penyusunannya.
Lalu yang ketiga, pelacakan dan arsip SPT itu sulit dilakukan karena tidak ada database terpusat secara digital. Lalu dampak jika tidak terselesaikannya, yang pertama transparansi dan akuntabilitas itu berkurang, di mana kita akan sulit untuk menelusuri arsip SPT yang sudah terbit karena dokumentasi tidak terintegrasi. Untuk yang kedua, yaitu efisiensi kerja menurun, di mana penerbitan SPT yang lambat itu akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan dasar tugas resmi. Lalu yang ketiga, tingkat akurasi itu rendah, di mana human error dalam pembuatan manual itu akan berpotensi menimbulkan kesalahan administratif. Lalu isu-isu tersebut juga erat kaitannya dengan manajemen ASN dan juga smart ASN. Di mana untuk isu yang pertama, keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu menunjukkan perlunya pengembangan kompetensi ASN dalam tata naskah dinas, dokumentasi, dan juga arsip regulasi. Dan yang kedua, untuk keterkaitannya dengan smart ASN, yaitu ASN dituntut untuk adaptif teknologi dalam pemanfaatan sistem digital arsip regulasi. Yang kedua, memerlukan kolaborasi dengan bagian hukum untuk memastikan regulasi terdokumentasi dengan rapi, mudah diakses, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Untuk isu yang kedua, keterkaitannya dengan manajemen ASN, yaitu menunjukkan perlunya pengembangan kompetensi ASN dalam literasi digital. Lalu untuk keterkaitannya dengan smart ASN, yaitu menuntut ASN untuk adaptif teknologi dalam pemanfaatan sistem digital dalam proses monitoring dan evaluasi. Lalu yang kedua, juga ASN dituntut untuk menjaga keaslian data Monef agar tidak dimanipulasi. Dan yang ketiga, menuntut ASN untuk berkolaborasi dengan stakeholder yang mampu membuat sistem digital Monef. Untuk isu yang ketiga, keterkaitannya dengan manajemen ASN, yaitu menunjukkan perlunya pengembangan kompetensi ASN dalam literasi digital serta untuk dokumentasi. Untuk yang keterkaitan dengan smart ASN, yaitu ASN dituntut untuk menguasai keterampilan administrasi digital agar penerbitan SPT itu lebih cepat dan juga akurat. Untuk yang kedua, menuntut ASN untuk menjaga keaslian dan juga akuntabilitas data SPT dalam sistem digital agar transparan. Setelah saya melakukan identifikasi dan juga deskripsi isu, selanjutnya saya memilah atau menapis isu menggunakan metode APKL, di mana APKL ini digunakan untuk menapis isu mana yang memang paling penting untuk ditindaklanjuti. Untuk nilai 5 itu berarti kategori sangat, di mana pengertian dari masing-masing unsur APKL untuk yang aktual itu menunjukkan bahwa isu tersebut memang benar-benar terjadi saat ini dan juga dirasakan dalam organisasi. Lalu yang kedua, yaitu problematik, memiliki arti isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Yang ketiga, kehalayakan itu mengukur sejauh mana isu tersebut menyangkut kepentingan banyak orang atau halayak. Dan yang keempat, itu layak itu menilai apakah isu tersebut memang realistis dan memungkinkan untuk diselesaikan dengan sumber daya, kewenangan, dan juga waktu yang tersedia. Di mana setelah kita melakukan penilaian berdasarkan kriteria APKL pada tiga isu tersebut, itu diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk yang ranking yang pertama, yaitu pada isu kedua dengan jumlah 19, untuk ranking kedua, itu pada isu yang pertama dengan jumlah 17, dan yang ranking ketiga itu adalah isu ketiga dengan jumlah 14. Di mana dari metode APKL ini didapatkan isu prioritas yaitu isu yang kedua dan dipilih karena memang sifatnya aktual, sangat problematik, menyangkut banyak pihak dan atau layak, serta paling layak untuk segera diselesaikan. Setelah kita menggunakan metode APKL, selanjutnya kita menggunakan metode USG untuk menyaring dan menentukan isu mana yang memang harus diprioritaskan. Untuk nilai 5 sendiri berarti kategori sangat, dan untuk pengertian masing-masing unsur, untuk yang pertama urgensi atau urgensi, yaitu mengacu kepada seberapa cepat isu ini perlu ditangani. Yang kedua, yaitu seriousness atau keseriusan, di mana menilai seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan.
Dan yang ketiga, growth atau potensi pertambahan isu, yaitu melihat seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Di mana setelah kita melakukan penilaian terhadap USG pada 3 isu tersebut, didapatkan hasil untuk ranking yang pertama, yaitu untuk isu yang kedua dengan jumlah 13, lalu untuk ranking yang kedua untuk isu yang pertama dengan jumlah 11, dan ranking ketiga untuk isu yang ketiga itu dengan jumlah 9. Di mana dari hasil USG ini didapatkan isu prioritas yaitu isu yang kedua, di mana isu ini dipilih karena memang sifatnya sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Setelah dilakukan tapis isu, itu didapatkan isu prioritas, di mana selanjutnya kita lakukan analisis menggunakan fishbone diagram. Di sini kita bisa melihat akar permasalahan dari isu kedua. Yang pertama dari faktor SDM atau manusia, yaitu akar permasalahannya kurangnya literasi digital ASN dan juga resistensi terhadap perubahan dari manual ke digital. Yang kedua, untuk metode, yaitu SOP pemanfaatan sistem digital itu belum jelas atau standar. Untuk yang ketiga, dari sektor teknologi, yaitu belum tersedianya platform monef digital yang sesuai dan tingginya resiko human error dan juga duplikasi data. Untuk yang keempat, yaitu belum ada strategi transformasi digital yang komprehensif dan juga belum ada evaluasi atas efektivitas monef manual saat ini. Setelah dilakukan analisis isu, selanjutnya saya akan memberikan rekomendasi solusi. Yang pertama yaitu melalui penguatan regulasi dan juga SOP dengan menyusun pedoman atau SOP tertib administrasi pelaksanaan kontrak yang berbasis digital, yang jelas dan juga mudah dipahami. Untuk yang kedua, perlu dilakukannya pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital dengan membangun aplikasi khusus monitoring administrasi tertib pelaksanaan kontrak yang dilengkapi dengan dashboard real-time dan juga sudah terintegrasi dengan stakeholder terkait. Demikian pemaparan saya mengenai tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja saya yaitu Subdirektorat Kontrak Konstruksi. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman kalian yang menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.